Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Taki Hafiz dengan 1700627. Jadi kelompok kami ingin menjelaskan terkait aplikasi berbasis web yang kami kerjakan, yang memiliki judul perancangan dan implementasi sistem pencatatan parkir kendaraan. Selanjutnya terdapat anggota kelompok tim kami. Ada saya sendiri, Muhammad Taki Hafiz dengan NIM 1700627. Saya Rianto Surya Pratama dengan NIM 1723085. Saya Fadlan Afdal Fadila dengan NIM 172306111. Saya Hisar Maini Siregar dengan NIM 17230622. Saya Faiza Nabila dengan NIM 17230626. Saya dengan Ardan Pramudia dengan NIM 172300576. Lalu selanjutnya terdapat latar belakang yang akan dibacakan oleh Hisar. Pada kesempatan ini, kami ingin membahas sebuah permasalahan yang mungkin sering kita alami dan lihat di sekitaran kita, yaitu kompleksitas pengelolaan parkir. Seiring dengan terus bertambahnya jumlah kendaraan di perkotaan, sistem pencatatan parkir konvensional yang masih mengandalkan metode manual, seperti kertas atau pencatatan langsung oleh petugas, kini menunjukkan banyak keterbatasan. Apa saja masalahnya? Kita sering menghadapi keterlambatan pencatatan, risiko kehilangan data yang tinggi, dan sulitnya mencari riwayat kendaraan yang parkir. Ini tentu sangat tidak efisien dan rentan terhadap kesalahan. Namun, di tengah tantangan ini, ada peluang besar yang dibawa oleh kemajuan teknologi informasi, khususnya di bidang pengembangan web. Penggunaan aplikasi berbasis web memungkinkan kita untuk mengubah segalanya. Dengan sistem ini, pencatatan data kendaraan bisa dilakukan secara real-time, dapat diakses dari berbagai perangkat, dan jauh lebih mudah untuk dicari atau dianalisis. Melihat urgensi tersebut, kami mengembangkan aplikasi sistem informasi parkir kendaraan berbasis web ini. Sistem ini dirancang khusus untuk mengatasi masalah-masalah tadi. Fokus utama kami adalah membuat sistem yang mampu melakukan pencatatan kendaraan masuk dan keluar secara cepat, menyimpan informasi identitas kendaraan, waktu parkir, dan bahkan menghasilkan rekapitulasi data yang sangat berguna untuk evaluasi operasional. Pada akhirnya, dengan adanya sistem ini, kami berharap dapat mencapai beberapa hal penting. Pertama, meningkatkan efisiensi pengelola parkir secara signifikan. Kedua, memberi pengalaman yang lebih baik bagi pengguna layanan parkir karena prosesnya yang jadi lebih cepat dan transparan. Dan ketiga, ini akan sangat membantu pihak pengelola dalam mengambil keputusan berbasis data yang lebih akurat. Sistem ini juga kami harapkan bisa menjadi alternatif yang ekonomis dan fleksibel, terutama bagi pengelola parkir skala kecil hingga menengah yang ingin bertransformasi digital. Lanjut ke rumusan masalah, bagaimana merancang aplikasi pencatatan parkir kendaraan berbasis web yang efisien dan mudah digunakan. Ini adalah fondasi utama. Kami perlu memastikan meskipun canggih di belakang, aplikasi ini harus as friendly di depan sehingga petugas parkir dapat menggunakan dengan cepat dan tanpa kesulitan jauh lebih baik daripada metode manual. Dan yang poin kedua, bagaimana sistem dapat melakukan pencatatan kendaraan masuk keluar tanpa menggunakan basis data tradisional. Kami ingin mengeksplorasi metode penyimpanan alternatif yang mungkin lebih ringan, ekonomis, dan tidak memerlukan infrastruktur server database yang kompleks. Cocok untuk skala operasional yang lebih sederhana, namun tetap andal. Dan poin yang ketiga, bagaimana sistem dapat menyimpan menampilkan data riwayat parkir secara tepat dan akurat menggunakan metode penyimpanan alternatif tersebut. Meskipun tidak menggunakan database, kami harus memastikan bahwa data riwayat parkir tetap tersimpan dengan baik dan dapat diakses kapan saja untuk keperluan audit, rekapitulasi, atau analisis. Sekarang dilanjutkan oleh teman saya, yaitu Faiza Nabilah. Ya baik, selanjutnya maksud dan tujuan. Maksud utama dari sistem pencatatan parkir berbasis web ini adalah menyediakan solusi digital untuk mempermudah dan mengefisienkan proses pencatatan serta pengelolaan parkir. Sistem ini dirancang agar sangat mudah digunakan oleh petugas parkir tanpa memerlukan infrastruktur database yang rumit. Adapun tujuan spesifik kami adalah yang pertama,
Membangun aplikasi web yang dapat mencatat kendaraan masuk dan keluar secara real time. Kemudian yang kedua, menerapkan metode penyimpanan data alternatif seperti local storage tanpa bergantung pada database tradisional. Kemudian yang terakhir, untuk meningkatkan efisiensi dan akurasi pencatatan parkir dibandingkan dengan cara manual. Kemudian selanjutnya akan dilanjutkan oleh Taki. Selanjutnya, di bagian ruang lingkup akan saya jelaskan. Jadi, secara umum proyek ini adalah pengembangan aplikasi berbasis web sebagai sistem parkir digital. Nah, kami memiliki tujuan utama, yaitu adalah memudahkan user untuk mencari riwayat dan mengelola tempat parkir secara real time. Lalu, kami juga memiliki tujuan memberikan solusi digital terhadap permasalahan sistem parkir manual. Selanjutnya, tahapan proyek. Nah, kami memulai tahapan proyek kami dari perencanaan sistem, di mana kami mengidentifikasi masalah dan merumuskan solusi digital melalui aplikasi ini. Lalu selanjutnya adalah desain UI UX aplikasi kami dengan fokus pada antarmuka yang ramah pengguna, alur navigasi yang jelas, dan desain yang responsif. Kemudian, saya akan menjelaskan pula terkait fitur utama aplikasi ini. Ada fitur e-registrasi dan login kepada para user, dan ini tuh aman karena ada passwordnya. Jadi di sini saya akan menjelaskan terkait pengembangan fitur utama kami. Kami memiliki login page ya. Di situ kita bisa registrasi dan login user untuk mendapatkan akses yang lebih aman ke dalam aplikasi ini. Lalu selanjutnya terdapat riwayat transaksi parkir, memudahkan user untuk melacak aktivitas parkir motor atau mobil. Lalu yang ketiga, kami mencakup autentikasi pengguna dan penyimpanan data. Selanjutnya untuk pengujian dan debugging, kami melakukan pengujian aplikasi ini menggunakan emulator dan perangkat fisik. Selanjutnya, memastikan fungsionalitas agar berjalan sesuai kebutuhan. Lalu selanjutnya terdapat dokumentasi dan presentasi. Kami melakukan penyusunan laporan hasil proyek akhir kami, lalu kami mempresentasikan hasil proyek kami di akhir semester. Selanjutnya, untuk jenis UML akan dijelaskan oleh Arden dan Rio. Oke, di sini saya akan menjelaskan bagian use case. Nah, di bagian sini sebagai admin itu kita ke halaman login dulu. Ke titik awal admin mengakses sistem, admin itu harus login terlebih dahulu sebelum dapat mengakses fitur lainnya. Nah, di sini ada kendaraan masuk, kendaraan keluar, dan juga riwayat parkir. Dan di sini saya akan masuk alur ke kendaraan masuk dulu. Pas kendaraan masuk itu ada fitur tambah kendaraan. Artinya, ketika kendaraan masuk belum terdaftar di sistem, maka admin perlu menambahkan data kendaraan terlebih dahulu seperti jam masuknya pengguna parkir itu dan lain-lain. Habis itu, di sini saya akan menjelaskan tentang di alur kendaraan keluar. Proses saat kendaraan meninggalkan area parkir, di situ ada namanya struk pembagian parkir, yang artinya setiap kendaraan keluar itu sistem akan secara otomatis menceritakan dan atau mencetak struk parkir dari plat nomor sampai jam pas masuk itu. Nah, di sini juga ada riwayat parkir. Nah, di riwayat parkir ini si admin ini dapat melihat daftar log aktivitas parkir masuk dan keluar kendaraan sebagai catatan historis. Baik, selanjutnya kita akan menjelaskan alur proses kendaraan masuk melalui sebuah sekuensi diagram. Diagram ini menunjukkan bagaimana admin berinteraksi dengan sistem untuk mencatat kendaraan yang masuk ke area parkir. Pertama-tama, alur dimulai ketika seorang admin mengakses halaman utama aplikasi dan mengklik tombol tambah kendaraan. Lalu setelah tombol diklik, halaman utama akan merespon dengan menampilkan form input kendaraan. Lalu kemudian admin akan submit detail kendaraan seperti nomor plat, jenis kendaraan, dan informasi relevan lainnya melalui form yang sudah ditampilkan. Begitu data disubmit, halaman utama akan memanggil fungsi add vehicle pada parking provider dengan membawa parameter seperti nomor plat dan jenis kendaraan. Setelah menerima panggilan, parking provider kemudian akan membuat objek vehicle baru. Objek vehicle yang baru dibuat ini kemudian akan dikembalikan ke parking provider, menunjukkan bahwa proses pembuatan data kendaraan telah selesai. Selanjutnya, parking provider akan mengirimkan konfirmasi bahwa kendaraan berhasil ditambahkan ke halaman utama. Terakhir, halaman utama akan memperbarui tampilannya, misalnya dengan menambahkan kendaraan baru tersebut ke dalam daftar kendaraan yang sedang parkir. Jadi secara keseluruhan, diagram ini menggambarkan langkah demi langkah bagaimana admin mencatat kendaraan masuk. Selanjutnya, bagaimana dengan kendaraan yang keluar? Nah, kalau yang keluar itu prosesnya itu dimulai ketika admin memilih kendaraan untuk keluar dari daftar yang ditampilkan di halaman utama. Setelah dipilih, halaman utama akan menampilkan detail kendaraan yang dipilih beserta estimasi biaya parkirnya.
Untuk mendapatkan estimasi biaya, halaman utama kemudian akan memanggil fungsi calculating parking fee pada parking provider dengan mengirimkan ID kendaraan. Parking provider akan mengambil data masuk atau keluar kendaraan yang relevan untuk perhitungan durasi parkir. Kemudian ada logika perhitungan biaya yang digambarkan dengan block out atau alternatif, yang dimana jika durasi kurang dari 1 jam, parking provider akan mengembalikan biaya flat jam pertama, misalkan Rp5.000 untuk motor dan Rp10.000 untuk mobil. Namun, jika durasi lebih dari 1 jam, parking provider akan menghitung biaya per jam dengan formula tertentu. Misalnya Rp5.000 ditambah durasi selebihnya dikalikan tarif per jam, lalu mengembalikan hasilnya ke halaman utama. Setelah estimasi biaya ditampilkan, admin akan melakukan konfirmasi pembayaran melalui halaman utama. Setelah konfirmasi, halaman utama akan memanggil fungsi proses vehicle exit pada parking provider dengan menyertakan ID kendaraan dan jumlah yang dibayarkan. Selanjutnya, parking provider akan melakukan 2 hal penting secara berurutan. Pertama, ia akan membuat objek parking history baru yang berisi catatan riwayat parkir seperti ID kendaraan, waktu keluar, dan jumlah yang dibayarkan. Objek parking history ini kemudian akan disimpan. Kedua, parking provider akan memanggil delete vehicle pada vehicle dalam kurung model untuk menghapus kendaraan tersebut dari daftar kendaraan yang sedang aktif parkir. Setelah semua proses di parking provider selesai, ia akan mengirimkan konfirmasi bahwa pembayaran berhasil dan kendaraan keluar. Kembali ke halaman utama. Sebagai langkah terakhir, halaman utama akan memperbarui tampilannya, misalnya dengan menghapus kendaraan dari daftar aktif dan menampilkan struk digital pembayaran. Sebagai langkah terakhir, halaman utama akan memperbarui tampilannya, misalnya dengan menghapus kendaraan dari daftar aktif dan menampilkan struk digital pembayaran. Jadi, diagram ini secara rinci menggambarkan seluruh alur proses mulai dari admin memilih kendaraan hingga pencatatan pembayaran dan pembaruan status kendaraan di dalam sistem. Saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya, Rianto Surya. Di sini kita mulai dari titik awal, yaitu saat admin ingin mengakses sistem. Nah, di sini kan ada aktivasi diawali dengan sistem yang menampilkan halaman login kepada admin. Nah, admin kemudian memasukkan username dan password mereka. Jika login berhasil, si admin akan memasukkan halaman utama atau bisa dibilang dashboard. Di sini admin memiliki pilihan untuk berbagai fungsi utama. Salah satu fungsi krusialnya itu adalah catatan kendaraan masuk. Nah, ketika ada nih kendaraan baru datang, admin akan memilih opsi tambah kendaraan. Nah, sistem akan merespon dengan menampilkan halaman untuk menambahkan kendaraan, di mana admin bisa memasukkan detail seperti nomor plat dan jenis kendaraan. Setelah data dimasukkan, kendaraan berhasil tercatat di sistem. Nah, di situ kita akan ganti alur ke proses keluar kendaraan dan melihat riwayatnya. Selanjutnya, mari kita lihat alur kendaraan keluar. Ketika sebuah kendaraan akan keluar, admin akan memilih opsi kendaraan keluar. Sistem akan menampilkan struk pembayaran parkir yang berisi detail seperti plat nomor, waktu, dan durasi waktu, total dan total biaya. Habis itu admin itu kemudian melakukan konfirmasi pembayaran dan transaksi keluar pun selesai. Yang terakhir, admin juga dapat dengan mudah melihat riwayat parkir. Dari halaman utama, admin cukup memilih opsi melihat riwayat. Sistem akan langsung menampilkan seluruh riwayat parkir yang telah tercatat, memungkinkan admin untuk melakukan verifikasi atau rekapitulasi data dengan cepat dan akurat. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Oke, selanjutnya akan dilanjutkan oleh saya untuk menjelaskan kode-kode dari aplikasi yang kita buat, yang kelompok kami buat. Struktur aplikasi memahami komponen utama. Aplikasi kami memiliki struktur yang modular dan terorganisir untuk memastikan kemudahan pengembangan dan pemeliharaan. File utama adalah Mender. Ini adalah titik masuk aplikasi. Di sini kami mendefinisikan struktur dasar aplikasi menggunakan widget, termasuk material app dan tema visual seperti skema warna utama dan jenis font. Yang terpenting, disinilah kami mendaftarkan parking provider menggunakan Change Notifier Provider, menjadikannya dapat diakses di seluruh aplikasi untuk mengelola data. Home screen adalah layar pertama yang akan Anda lihat saat aplikasi dimulai. Model data atau folder model, yaitu untuk mengelola informasi. Kami memiliki 2 model data utama, yaitu vehicle dart. Mendefinisikan blueprint untuk setiap kendaraan yang sedang parkir. Setiap objek vehicle menyimpan informasi penting seperti ID unik, plat nomor, jenis kendaraan, motor atau mobil melalui enum vehicle type, dan waktu masuk atau entry time, dan tarif parkir per jamnya atau parking rate per hour. Kami juga menyertakan metode copy wait yang sangat berguna untuk memperbarui data kendaraan tanpa mengubah objek aslinya.
serta get type name untuk menampilkan jenis kendaraan dalam format yang mudah dibaca. Yang kedua, parking history dart. Ini adalah blueprint untuk mencatat setiap sesi parkir yang telah selesai. Selain detail kendaraan, parking history juga menyimpan waktu keluar atau exit time, total durasi parkir atau parking duration, dan total biaya yang harus dibayar atau total cost, dan tarif per jam yang berlaku saat itu atau parking rate per hour. Selanjutnya kita ke manajemen state atau folder provider dan di file parking provider dart. Ini adalah otak di balik aplikasi kami. Kelas parking provider berfungsi sebagai sumber kebenaran tunggal. Untuk semua data parkir, ia menyimpan daftar kendaraan yang sedang parkir atau current parking list dan daftar riwayat parkir yang sudah selesai atau parking history list. Ketika ada perubahan data, parking provider akan memanggil notify listener untuk memberi tahu bagian antarmuka pengguna manapun yang mendengarkan perubahan ini sehingga tampilan dapat diperbarui secara otomatis dan efisien. Fungsi utamanya meliputi add vehicle untuk mendaftarkan kendaraan yang baru masuk, lengkap dengan waktu masuk dan tarif sesuai jenisnya. Terus ada update vehicle untuk mengubah detail kendaraan yang sudah terdaftar. Terus ada proses vehicle exit, fungsi krusial menangani proses keluarnya kendaraan, menghapus kendaraan dari daftar parkir aktif, membuat catatan riwayat baru, dan menyimpan total biaya. Selanjutnya kita masuk ke tampilan layar atau folder screen. Aplikasi kami memiliki beberapa layar untuk interaksi pengguna. Yang pertama, home screen dart. Layar utama yang menampilkan daftar kendaraan yang sedang parkir dan tombol untuk masuk atau keluar kendaraan. Terus ada add underscore edit underscore vehicle underscore screen dart. File ini untuk berfungsi sebagai formulir untuk menambahkan kendaraan baru atau mengedit detail kendaraan yang sudah ada. Ada validasi input untuk memastikan data yang dimasukkan benar. Terus kita masuk ke file parking underscore screen dart. File ini sangat penting karena bertanggung jawab untuk menampilkan detail struk parkir dan yang paling penting melakukan perhitungan biaya parkir. Di sini kami menerapkan logika tarif minimum per jam atau jam pertama penuh yang telah ditentukan. Jika durasi parkir kurang dari atau sama dengan 1 jam, biaya akan dihitung sebagai tarif 1 jam penuh. Jika lebih dari 1 jam, setiap jam berikutnya akan dihitung secara progresif atau dibulatkan ke atas. Setelah biaya dihitung, layar ini akan meneruskan total biaya ke parking provider untuk dicatat dalam riwayat. Selanjutnya masuk ke utilitas atau folder utilitas, terus ke file datetime utils.dat. Kami memiliki file utilitas kecil yang berisi fungsi helper seperti format duration yang membantu mengubah objek durasi waktu menjadi format string yang mudah dibaca, misalnya 2 jam 30 menit. Dan beberapa file dart lainnya untuk membantu melancarkan web aplikasi kami. Selanjutnya kita akan masuk ke web aplikasinya. Di sini saya juga akan menjelaskan tentang aplikasi yang kelompok saya buat. Kita mulai dari titik awal, yaitu saat admin ingin mengakses sistem. Aktivitas diawali dengan sistem yang menampilkan halaman login kepada admin. Setelah itu admin kemudian memasukkan username dan password mereka. Di sini saya memasukkan username-nya admin dan passwordnya admin. Terus saya akan login. Jika login berhasil, admin akan masuk ke halaman utama atau dashboard. Di sini admin memiliki pilihan untuk berbagai fungsi utama. Salah satu fungsi krusial adalah pencatatan kendaraan masuk. Ketika ada kendaraan baru datang, admin akan memilih opsi tambah kendaraan. Sistem akan merespon dengan menampilkan halaman untuk menambah kendaraan, di mana admin bisa memasukkan detail seperti nomor plat, dan jenis kendaraan. Setelah data dimasukkan, kendaraan berhasil tercatat di sistem. Ini, seperti itu. Selanjutnya, mari kita lihat alur untuk kendaraan yang keluar. Ketika sebuah kendaraan akan keluar, admin akan memilih opsi kendaraan keluar. Sistem akan menampilkan struk pembayaran parkir yang berisi detail seperti plat nomor, waktu masuk, durasi parkir, dan total biaya. Admin kemudian melakukan konfirmasi pembayaran dan transaksi keluar pun selesai. Ini parkirnya sudah di layar dan saya akan konfirmasi kendaraan keluar dan bayar. Terakhir, admin juga dapat dengan mudah melihat riwayat parkir. Ini riwayatnya. Dari halaman utama, admin cukup memilih opsi melihat riwayat parkir
sistem akan langsung menampilkan seluruh riwayat parkir yang telah tercatat, memungkinkan admin untuk melakukan verifikasi atau rekapitulasi data dengan cepat dan akurat. Selanjutnya, admin juga bisa keluar atau logout dari web ini dan langsung diarahkan ke login page lagi. Oke, sekian dari penjelasan saya. Terima kasih. Baik, untuk kesimpulan dan saran. Sebagai kesimpulan, sistem pencatatan parkir berbasis web yang kami rancang ini berhasil mempermudah proses pencatatan kendaraan secara real time, menggantikan metode manual yang kurang efisien. Aplikasi ini juga mudah digunakan dan sangat cocok untuk pengelola parkir skala kecil hingga menengah. Meskipun sistem kami sudah berfungsi dengan baik, ada beberapa saran untuk pengembangan selanjutnya. Untuk kami sendiri pun nanti akan membuat tampilan yang lebih menarik dan mudah dipahami. Penyimpanan data juga menggunakan database yang lebih aman untuk skalabilitas dan keamanan jangka panjang. Dan yang tidak kalah penting, penambahan fitur cetak struk, notifikasi, serta versi mobile akan membuat sistem ini menjadi lebih praktis dan maksimal. Dan dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.